Seperti inilah suasana SD Negeri 1 Panggang Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Suasana lengang kembali mewarnai sekolah ini meski pembelajaran tatap muka sudah diperbolehkan. Kondisi ini terjadi lantaran 3 siswa terbukti positif COVID-19 hingga akhirnya PTM pun dibatalkan. Langkah ini diambil agar tak terjadi penularan COVID-19 yang dapat berujung pada klaster baru sekolah tatap muka. Namun berbeda dengan Sekolah Dasar Negeri 03 Klender, Jakarta Timur. Aktivitas PTM telah kembali dilakukan setelah 2 pekan sekolah ditutup karena adanya kasus positif. Meskipun Kemendikbud mencatat adanya 25 klaster sekolah di DKI Jakarta, tak membuat pihak sekolah ragu kembali menggelar PTM. Menurut pihak sekolah, ada sejumlah perubahan yang terjadi, di mana saat ini guru dan siswa lebih ketat menerapkan protokol kesehatan. Pemeriksaan suhu, mencuci tangan, dan tidak berkerumun menjadi keharusan di sini. Bahkan setelah adanya penghentian pembelajaran sementara kemarin, siswa dan orang tua lebih memperhatikan kondisi anak. Ada perubahan yang sangat signifikan, terutama dalam prokes lebih diperketat lagi karena pembelajaran dari kejadian sebelumnya, lalu anak yang di rumah dengan orang tuanya juga koordinasi lebih intens lagi. Apabila ada yang sakit, flu atau batuk, tidak diizinkan untuk ke sekolah gitu. Berdasarkan data Satgas COVID-19, pembelajaran tatap muka sejauh ini sudah baik, dilihat dari tidak adanya kenaikan kasus yang signifikan. Namun Satgas mewanti, jika ada ditemukan kasus positif, harus langsung melakukan tracing dan treatment yang tepat untuk meredam penularan COVID-19. Jika ada kasus positif, maka segera lakukan penutupan sekolah untuk segera dilakukan desinfeksi, pelacakan, dan testing kontak erat. Selain itu, lakukan evaluasi penerapan pembatasan, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan seperti screening kesehatan, pengaturan kapasitas, dan jarak antar orang. Namun di sisi lain banyak pula di antara orang tua siswa yang masih ragu memberi izin anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Pasalnya tidak seluruh anak telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, sehingga mereka khawatir buah hatinya akan terpapar. Ya bagi anak-anak ya seneng juga masuk sekolah gitu. Tapi untuk orang tuanya juga agak rada takut-takut juga. Kalau emangnya kayak gitu, kan kebetulan ada yang udah divaksin, ada yang belum. Nah, untuk ke situnya ya kita juga bingung. Di sisi lain, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi Nadiem Makarim mengingatkan, saat ini baru 40% sekolah yang melakukan PTM, sementara 60% lainnya belum melakukan PTM. Jika kondisi ini terus berlanjut, Indonesia akan dihadapkan pada kondisi learning loss alias kemunduran proses akademik yang dampaknya akan sangat krusial bagi pertumbuhan sebuah negara. Betapa menyeramkannya learning loss yang bisa terjadi ini di luar kondisi psikologis yang bisa terjadi kalau apalagi di tingkat SD dan PAUD di mana mereka paling membutuhkan PTM, bahwa kalau sekolah-sekolah yang tidak dibuka dampaknya bisa permanen. Jadi ini merupakan satu hal yang lebih mencemaskan lagi buat kami adalah seberapa lama anak-anak ini sudah melaksanakan PJJ yang jauh di bawah efektivitas sekolah tatap muka. Jadi mungkin Kini pemerintah dan orang tua sama-sama dihadapkan dengan dilema masing-masing. Namun yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, membekali anak akan pentingnya protokol kesehatan dan memastikan anak menegakkan prokes selagi berada di luar rumah. Dari Yogyakarta dan Jakarta, Tim Liputan RTV.